kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.
Umat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, di Indonesia maupun di luar negeri. Hari ini kita masih belum dapat beribadah bersama di gedung gereja. Namun dalam iman kepada Kristus kita percaya bahwa kita yang berada di rumah atau di rumah sakit saat ini tetap dipersatukan oleh Roh Kudus dalam persekutuan yang erat. Maka mari nyatakanlah syukur kepada Dia yang memberikan kedamaian di tengah himpitan kecemasan. Mari kita bernyanyi, langit bernyanyi gembira. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena hidupku di dalam kasih mesra. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena berita Injil kita masyurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, sesungguhnya damai sejahtera telah Kristus karuniakan pada kita melalui kemenangan dan kebangkitannya. Yohanes 14 ayat 27 mengingatkan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan melalui tema hari ini, Duta Damai Sejahtera, kita dipanggil untuk memberitakan damai sejahtera itu kepada sesama. Namun beragam informasi terkait penyebaran COVID-19 seringkali membuat kita khawatir dan cemas. Perlahan perasaan kita itu melahap ketenangan dan kedamaian hidup kita. Doa pun semakin sulit dipanjatkan, dan harapan semakin pudar cahayanya. Karena itu, mari datang di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan. Kita berdoa.
Ya Allah, sumber damai dan ketenangan hati, jiwa kami seringkali terlalu gaduh hingga sulit mendengarkan suara Tuhan. Kami sibuk memperhatikan kabar yang simpang siur, ketidakpastian yang semakin mencekam. Kemudian kami membagikannya kepada kerabat, saudara, dan keluarga kami tanpa lebih dulu mempertimbangkan kebenaran berita yang kami dengar, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Bukannya memberitakan damai sejahtera, kami malah menyebarkan kekhawatiran. Ketakutan yang menguasai hati kami mendorong kami untuk melakukan tindakan gegabah yang sesungguhnya tidak pernah menyelesaikan ketakutan kami. Kami malah semakin melipat gandakannya dengan membagikannya pada orang yang kami kasihi. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ajarlah kami untuk lebih mengandalkan Engkau di dalam situasi rentan ini. Tiliklah hati kami masing-masing. Mampukanlah kami untuk mengenal damai sejahtera Tuhan, sehingga kami memperoleh ketenangan dalam menghadapi situasi saat ini. Kuatkanlah kami, sehingga mampu menjadi pembawa berita damai kepada sesama kami. Di dalam Kristus, Tuhan yang telah menang dan hidup, kami memohon dan berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi, "Jikalau Tuhan tidak menebusku." Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Tuhan sebagaimana dicatat dalam Roma 5 ayat 9 sampai 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Orang-orang yang kudus, yang diam di tanah ini, merekalah orang mulia yang amat kusuka. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Banyaklah kesedihan pengikutnya Allah lain, korban curahan mereka akan ku jauhi. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Tuhanlah bagianku, warisan dan pialaku. Kau sendiri meneguhkan yang jadi milikmu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Tali pengukurku jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hatiku, milikku sakaku. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Ku memuji Tuhan yang menasehati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Aku pun selalu memandang kepada Tuhan yang berdiri di kananku, maka tak ku goyah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu.
bersorak, dengan tentram ku berdiam, karena tak kau serahkanku pada kematian. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Kau tunjukkan padaku sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Silakan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, di hadapan-Mu yang Maha Tahu, kami mengaku di antara kami ada yang masih khawatir, cemas, dan bergumul dalam menjalani periode sulit dalam hidup kami saat ini. Tetapi di hadapan-Mu yang Maha Tahu, kami juga mengaku kalau kami jalani hidup kami yang seperti itu dengan kacamata rohani, sesungguhnya ada banyak hal yang patut kami syukuri. Terima kasih untuk anugerah pengampunan yang sudah Tuhan berlakukan. Terima kasih juga untuk firman yang sebentar lagi Tuhan akan beritakan. Kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan Yesus, agar firman yang kami baca bukan saja kami mengerti, tapi boleh kami hidupi dalam menjalani masa-masa sulit ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka dan merenungkan Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka, kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, waktu saya menyiapkan khotbah untuk hari ini, saya betul-betul bergumul keras karena tema yang disampaikan sesungguhnya belum sepenuhnya saya hidupi. Semalam saya masih bergumul dengan banyak hal, termasuk soal kondisi kesehatan karena istri saya yang asma mulai batuk. Padahal takut kalau lagi asma, kena COVID bisa berbahaya. Bisakah saudara bayangkan pergumulan seperti itu saya rasakan ketika mau menyampaikan perikop yang topiknya menjadi duta damai sejahtera? Bagaimana? Saya sendiri berat untuk merasakan damai, tetapi diminta untuk menjadi duta. Nah, saudara-saudara, tetapi pengalaman yang seperti itu perlahan tapi pasti berubah tatkala saya sungguh-sungguh merenungkan dan menerima kebenaran firman Allah yang tadi kita baca bersama-sama. Kita semua, saya juga diberkati lewat firman hari ini, karena peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah berjalan itu tidak lantas sebetulnya otomatis membuat para murid lantas damai, lantas hidupnya tanpa pergumulan, lantas mereka tidak ada persoalan, tidak sama sekali. Di dalam perikop yang kita baca, Injil Yohanes mulai dengan menjelaskan kalau hari pertama pada minggu itu, para murid berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Saudara-saudara, Yesusnya sudah bangkit belum? Sudah. Yesusnya sudah menjumpai beberapa murid juga. Mereka sudah mendengar Yesusmu yang mati, Yesusmu yang menderita adalah Yesus yang berkuasa atas maut, dan karena itu kamu gak usah takut sebetulnya. Tapi saudara-saudara, fakta bahwa para murid diceritakan berkumpul di satu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi menolong saya untuk menempatkan diri saya yang juga bergumul pada posisi mereka. Yesus bangkit. Dia mampu mengalahkan kuasa maut yang paling menakutkan untuk semua orang. Tetapi itu tidak otomatis membuat para murid kemudian hidupnya tanpa pergumulan. Jadi kalau saudara-saudara ada ajaran yang mengatakan kalau kamu ikut Yesus semua beres, kalau kamu ikut Yesus kamu gak bisa susah, kalau kamu ikut Yesus kamu pasti sehat, tinggalkan ajaran itu karena Alkitab gak pernah mengajarkannya untuk kita. Murid-murid Kristus yang menjadi saksi pertama perjumpaan mereka yang dengan Yesus yang bangkit itu takut kepada orang Yahudi. Dan saudara-saudara, kalau saat ini di antara saudara ada yang mengalami ketakutan, kebimbangan, kecemasan, pertanyaan sampai kapan ini akan berlangsung? Bagaimana keadaan keluarga kami sepeninggal orang yang kami cintai karena meninggal karena satu dan lain hal? Nah, firman hari ini menolong kita untuk menempatkan posisi kita pada posisi para murid. Dalam keadaan yang takut seperti itu, saudara, ini berita baiknya. Alkitab mengatakan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara bisa melihat paradoks yang terjadi. Tuhan mengatakan damai untukmu, dia bangkit, tetapi pada sisi lain para murid masih tahu di luar ada bahaya. Orang-orang Yahudi masih mengejar-ngejar mereka. Mereka simpatisan Kristus yang bisa ditangkap dan dianiaya. Tetapi kepada mereka yang seperti itu Yesus berkata, "Damai sejahtera
bagi kamu. Yang menarik saudara-saudara, deklarasi damai yang diberikan kepada para murid oleh Yesus itu dilanjutkan dengan keterangan di ayat 20, dan sesudah berkata damai sejahtera bagimu, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Saudara-saudara, kalau kita memaknai ayat ini secara begitu saja, rasa-rasanya agak susah kita terima. Persoalan yang saya hadapi saat ini adalah saya takut karena di luar orang-orang Yahudi masih mengejar kami sebagai simpatisan Kristus. Kami tahu Yesus bangkit, tetapi musuh masih ada. Masalah masih besar di luar. Dan apa relevansinya mengatakan damai dengan menunjukkan tangan dan lambung Kristus? Saudara-saudara, ini arti damai sejahtera yang sesungguhnya. Ketika Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada para murid, dalam ayat 21 dikatakan, dalam ayat 20 dikatakan, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Masalah masih ada enggak? Ada. Musuh di luar masih ada? Ada. Kapanpun mereka bisa ketahuan berkumpul sebagai simpatisan Kristus, kapanpun mereka bisa ditangkap dan dianiaya, tetapi mereka bersuka cita karena melihat Yesus yang tersalib adalah Yesus yang juga bangkit. Saudara-saudara, ini arti damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai sejahtera Kristiani bukanlah damai semu. Kenapa saya katakan semu? Karena selama kita hidup, tidak mungkin kita hidup tanpa persoalan. Jadi kalau ada yang mengatakan kamu ikut Yesus, kamu akan damai, dan kamu gak pernah bermasalah, sakitmu pasti sembuh, masalahmu pasti beres, uangmu pasti banyak, itu bukan damai sejahtera Kristus. Bukan sama sekali. Hidup kita baik-baik saja, belum tentu damai sesungguhnya. Saudara ingat ketika Adam dan Hawa berada dalam Taman Eden. Tidak ada yang kurang. Semua mereka bisa dapatkan. Tetapi ketika mereka terpisah dengan Allah, ketika mereka tidak taat mengikuti kehendak Allah, relasi mereka terputus dengan Allah, mereka tidak damai. Nah, kenapa Yesus mengatakan damai sejahtera untukmu, lalu menunjukkan tangan dan lambungnya? Karena Yesus mau mengatakan di kayu salib, peristiwa penebusan itu menunjukkan bahwa Allah mengampunimu, Allah mengasihimu. Dan bukti yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling spektakuler, sampai mati di atas kayu salib pun aku rela melakukan itu demi untuk menunjukkan kamu berharga, aku mencintaimu dengan sempurna. Tetapi bukan itu saja. Sampai aku mati, tetapi kemudian aku bangkit, dan saat ini aku yang bangkit itu berdiri di depanmu. Aku yang bangkit itu mengasihimu, menyertaimu, dan tidak meninggalkanmu dalam masa-masa sulit. Saudara-saudara, bagian ini yang menolong saya untuk merasa lebih kuat ketika saya sebagai manusia bergumul dengan beberapa hal termasuk terkait dengan hidup saya pribadi. Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu Yesus dengan menarik mengatakan begini, saudara-saudara. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kenapa ini dijelaskan? Karena sekali lagi, peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah peristiwa ilahi yang mau menunjukkan bahwa Allah berkenan kepada manusia yang berdosa, mengampuni orang yang berdosa, dan kematiannya itu menebus dosa-dosa dunia, dosa saya dan saudara-saudara, tetapi dia bangkit atas kuasa dosa, maut itu. Dan kebangkitannya menjadi jaminan. Aku berkenan kepadamu, dan kamu juga ketika percaya kepadaku bisa mengatakan kepada orang lain, dosa orang lain diampuni. Allah berkenan untuk hidupmu, Allah menyertaimu, Allah ada ketika kamu takut, Allah mengerti ketika kamu cemas. Allah tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Allah dekat denganmu.
Sebab di dalam konsep orang Yahudi, yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia itu adalah dosa-dosa. Saudara ingat ada ayat yang bilang, tangan Tuhan gak kurang panjang buat nolong, telinga Tuhan gak kurang peka untuk mendengar. Tapi yang sering menjadi pemisah antara kamu dengan kuasa Allah adalah dosa. Nah, ketika Yesus mengatakan dosa, kalau kamu bilang dosa orang diampuni, mereka sudah diampuni. Kamu bisa mengatakan kepada orang lain, damai sejahtera Kristus itu bisa kamu alami. Sebab kamu juga duta damai sejahtera, sebagaimana aku hadir untukmu yang saat ini sedang bergumul secara manusia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa relevansi dari bagian pertama yang kita renungkan tadi? Saudara, pandemi COVID ini betul-betul memaksa saudara dan saya untuk melihat ulang hidup kita yang sesungguhnya. Saudara ibadah di rumah, tidak lagi ke gereja. Saudara banyak melakukan sesuatu yang tidak biasa. Saudara takut di luar ada musuh yang kapanpun siap membuat saudara terinfeksi, kena infeksi, dan saudara kemudian bisa kapanpun meninggal dunia seperti orang Yahudi. Nah, saudara-saudara dalam keadaan seperti itu, semalam seakan-akan Tuhan mau mengatakan begini kepada saya. Yakinkah kamu sama seperti para murid yang dulu ketakutan dan mengunci pintu rapat-rapat? Saat ini juga aku ada, aku mengerti, aku hadir, aku bisa kamu rasakan kuasanya. Dan saudara-saudara, ini yang saya alami dalam 1 bulan belakangan ketika pandemi ini memaksa saya untuk merenungkan apakah saya betul-betul bisa merasakan kehadiran Kristus dalam situasi yang menurut saya sulit untuk merasakan kuasa dan kasih-Nya. Apakah saya betul-betul menyadari bahwa Kristus yang tersalib itu adalah Kristus yang wafat untuk saya karena Dia cinta saya, sekaligus Kristus yang bangkit dan kuasa kebangkitannya itu bisa melakukan segala-galanya dalam hidup saya dan saudara-saudara. Dan itu yang menolong saya untuk berani berbicara, mengatakan siapa Tuhan, sebagaimana kita lihat dalam perikop yang tadi kita renungkan. Hal yang sama ingin Tuhan tanyakan juga buat saudara saat ini. Apakah saudara betul-betul bisa merasakan Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang hadir dan berkuasa di dalam kehidupan saudara? Walaupun saudara takut, walaupun saudara bingung, galau, atau bersedih. Yang kedua, saudara-saudara mungkin bisa bertanya, tapi gimana? Saya sih pengen, masalahnya nggak bisa. Dan ini yang terjadi juga dalam diri Thomas. Thomas tidak bersama-sama dengan murid ketika Yesus datang dan mengatakan damai sejahtera kepada mereka. Thomas dengan jujur berkata, ketika para murid bilang, Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Thomas bilang begini, saudara-saudara, sebelum aku lihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, plus mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara-saudara, banyak orang yang cenderung melihat sikap Thomas ini sebagai sikap yang tidak elok secara rohani. Tetapi kalau kita melihat peristiwa ini dan menempatkan posisi kita dalam diri Thomas, bisa jadi kita melakukan hal yang mirip dengan apa yang Thomas lakukan. Dan dalam perikop yang kita baca, kita melihat Yesus sebetulnya tidak menghakimi Thomas yang merindukan perjumpaan pribadi dengan Dia yang bangkit. Maka dari itu, saya betul-betul dihibur ketika di dalam ayat ke-26 dikatakan seperti ini. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. 8 hari, 1 minggu, nggak langsung, nggak tiba-tiba. Dan Yesus juga tidak diceritakan menghakimi iman Thomas yang ya menurut banyak orang kok imannya nggak bagus, cuma percaya kalau melihat, tidak sama sekali.
8 hari sudah itu diceritakan, sementara pintu-pintu masih terkunci, mereka masih takut ada bahaya dari orang Yahudi. Mereka masih berhikmat untuk menjaga diri. Mereka tidak mau mati secara konyol, walaupun mereka sudah punya damai dari Tuhan, kecuali Thomas yang belum menyaksikan. Lalu di situ Yesus kembali datang, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Belum cukup, saudara-saudara, dalam ayat 27 diceritakan, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Saudara-saudara, ada di antara saudara atau saya yang tidak lantas dengan mudah bisa merasakan Yesusku bangkit, Yesusku berkuasa, Dia menang atas maut, dan harusnya kami tidak lagi dikuasai oleh ketakutan berlebih. Yesusku bangkit, Yesusku berkuasa, dan harusnya saya mengalami damai sejahtera. Enggak selalu mudah. Dan sesungguhnya pengalaman Thomas ini adalah pengalaman yang mestinya dialami setiap orang percaya. Bahwa iman kita kepada Kristus mestinya menjadi iman pribadi, di mana kita betul-betul punya kesempatan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Seorang teolog yang bernama Marcus J. Borg pernah menulis sebuah buku yang judulnya Meet Jesus Again for the First Time. Judulnya lucu. Ketemu Yesus lagi, berarti kan lebih dari sekali mestinya. Tetapi for the first time, untuk pertama kali. Kenapa? Karena dia sebagai teolog, selama ini mengenal Yesus dengan intelektualitasnya, mengenal Yesus sebagai Yesus yang berkuasa, Yesus yang baik, Yesus yang peduli, Yesus yang solider, hanya dengan kepalanya. Tetapi dia belum sungguh-sungguh secara utuh. Kalau memakai bahasa Paul Tillich, imannya bukan ultimate concern. Belum betul-betul hal yang ultim. Baru sebagian beriman. Tapi begitu dia bertemu dengan Yesus secara utuh, dia menulis sebuah buku, Meet Jesus Again for the First Time. Sama seperti Thomas. Thomas berjumpa dengan Kristus yang bangkit untuk pertama kali. Dan Thomas membuka diri seluas-luasnya untuk menerima damai sejahtera dari Kristus. Itulah yang kemudian mengubah Thomas. Di ayat 28 dikatakan, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya dan Allahku." Ho kurios, ho theos. Kurios Tuhan, manusia, ya. Dia guru, tetapi juga dia bukan sembarang Tuhan, bukan sembarang guru. Dia juga Allah. Dia yang berkuasa atas maut. Dia yang bangkit. Dia yang bisa melakukan segala percaya. Segala hal ketika orang percaya. Maka Yesus kemudian mengatakan kepada Thomas, dan ini pesan buat kita juga, "Kamu melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara dan saya tidak selalu bisa melihat Tuhan itu hadir. Tapi dengan iman, saudara dan saya tahu, Dia baik. Hidup kita dipelihara. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara-saudara. Ini hal yang kedua yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita semua di minggu ini. Yesus yang bangkit yang kita rayakan kuasa kebangkitannya minggu lalu adalah Yesus yang sama yang hadir ketika pintu hatimu tertutup oleh ketakutan. Ketika pintu hatimu tertutup oleh kebimbangan. Dia mau mengetuk pintu hati saudara dan saya. Bahkan Dia mengizinkan saudara mendekat kepada Dia. "Ini tanganku, ini lambungku. Mari mendekat. Rasakan, lihat bahwa aku baik dan selalu menyertai kamu." Ketika kita bisa mengalami itu, kita, saudara dan saya, bukan saja dimampukan merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia, tetapi saudara dan saya juga dimampukan untuk menjadi duta-duta damai sejahtera Kristus. Amin.
Jemaat, mari kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pembahasan ulang beberapa bagian dari Konfesi GKI 2014. Bersama-sama kita mengucapkan demikian. Kami percaya kepada Allah, Bapa, Pencipta dan Pemelihara semesta dengan penuh cinta. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat. Bapa dalam surga, kami berdoa dan bersyukur kepadamu karena kuasa kebangkitan-Mu boleh kami rasakan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu sebab beberapa dari antara kami mengalami secara nyata hidup kami baik-baik saja dalam periode sulit karena pandemi COVID ini. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga karena di antara kami yang bersedih karena kehilangan orang-orang yang kami cintai, ternyata kami bisa melewati masa-masa sedih itu dan mulai menata hidup kami tanpa keberadaan orang yang kami cintai. Di antara kami yang bergumul tetap bisa melewati pergumulan demi pergumulan, kesulitan demi kesulitan, dan kami tahu itu terjadi karena kasih dan kebaikan Bapa. Pada saat ini, kami bersama-sama berdoa agar kuasa-Mu boleh dirasakan oleh seluruh umat manusia yang dilanda kepanikan dan ketakutan karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan hadir dan bekerja di dalam diri dan melalui pemerintah, lembaga-lembaga sipil yang berusaha untuk mengatasi dampak pandemi COVID ini, dan orang-orang yang berusaha untuk mencari imunitas lewat penelitian-penelitian yang saat ini sedang berlangsung. Bapa yang baik, secara khusus kami mendoakan bangsa kami. Kiranya Tuhan bekerja dan menolong pemerintah kami melakukan berbagai macam kebijakan yang solutif untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Rencana pemerintah yang akan mengucurkan insentif untuk mereka yang terdampak COVID-19, kiranya boleh Tuhan berkati. Kami ingin agar dana yang ada boleh tersalurkan tepat sasaran. Tidak ada orang yang korupsi, tidak ada orang yang mengambil kesempatan di tengah-tengah penderitaan saudara sebangsanya. Kami tahu banyak orang baik juga yang bekerja untuk bersama-sama mengatasi dampak dari pandemi ini. Tuhan berkati mereka, pakai mereka. Biarlah kekuatan kebersamaan yang kami tunjukkan untuk saling menolong dan memperhatikan, menolong kami kuat melewati masa-masa sulit ini. Jika seandainya ada orang-orang yang tidak baik mengambil keuntungan di tengah-tengah periode yang sulit ini, dengan cara Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan juga menegur mereka supaya mereka berubah. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi yang di masa-masa sulit ini bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga terpanggil keluar untuk tetap menjadi berkat bagi jemaat, juga untuk masyarakat yang membutuhkan. Kami yang bergumul dengan banyak hal, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sama seperti Thomas, kami ingin agar secara pribadi kami betul-betul berjumpa dengan Kristus yang wafat dan bangkit untuk umatnya. Inilah rangkaian syafaat yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengar semua, menjawab semua, seturut dengan rencanamu yang baik dan indah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Saudaraku, mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Kolose 3 ayat ke-15 sampai 17 mengatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memelihara dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Bagi saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan, silakan kirim atau transfer persembahan saudara ke jemaat atau gereja saudara masing-masing, atau saudara bisa mengumpulkannya ke dalam amplop seperti ini, dan kemudian dibawa pada saat pertama kali kita bisa beribadah di gedung gereja masing-masing. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bersama berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau terus memelihara kami waktu demi waktu. Segala yang kami perlukan pun Engkau cukupkan. Kini kami datang dengan persembahan yang dari-Mu juga asalnya. Terimalah dalam kemurahan-Mu. Kiranya persembahan ini berdaya guna untuk pelayanan gereja, untuk menghadirkan damai dan sejahtera bagi dunia. Amin. Saudara-saudara, menjadi duta damai sejahtera di tengah banyak kecemasan karena pandemi COVID-19 saat ini sesungguhnya tidak mudah. Namun, sekali lagi, tetaplah sandarkan pengertian dan kekuatan saudara di dalam Tuhan yang telah menebus saudara dan saya, yang mengaruniakan damai sejahtera. Percayalah bahwa Tuhan pasti memampukan kita menjadi duta damai sejahteranya. Kitaulah dutanya, damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita akhiri ibadah ini dan memasuki ibadah kita yang sesungguhnya dengan iringan berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya cinta dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita selalu menyertai kamu, memenuhi hati dan rumahmu dengan kehangatan, menenangkan jiwa-jiwa yang gaduh, menguatkan mereka yang lemah, membalut yang terluka dan berduka. Kiranya persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus terus tinggal di dalam hatimu dan menjadi sumber kekuatan, kedamaian dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap